أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pada hari ini, dalam kesempatan ini, biiznihi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saya khusus memenuhi permintaan dari Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin, yaitu Bapak kita Pak Edi Cemat. Beliau mengirimkan kepada saya sebuah YouTube yang kontroversial. Saya tidak mau menyebut nama orang yang menyampaikan informasi kepada umat ini, informasi yang kontroversial, yang hanya menimbulkan kegalauan di hati umat. Memang perlu untuk mendapatkan pencerahan. Dan ini sebuah bukti dan kesempatan yang ingin saya tekankan, bahwa kita sebetulnya di dalam mengaji itu, pengajian itu, yang pertama adalah membaca Al-Quranul Karim. Kan kita semuanya ini mengikuti jejak Nabi Muhammad. Ada yang berbeda pendapat? Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah bersumpah, tidak ada cara yang terbaik bagi umat manusia keseluruhannya untuk mendapatkan suri teladan di dalam kehidupan ini seperti Rasulullah SAW. Jangan sampai salah paham bahwa saya ini pendapat yang hanya fokus kepada membaca ayat Al-Quran dan menjelaskannya. Bukan itu maksud saya, tidak. Tetapi ada inti, ada sesuatu yang didahulukan. Maka salah satu tujuan Imam Ghazali ketika menyusun bukunya yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, dapat dikatakan diterjemahkan dalam seluruh bahasa dunia, Ihya Ulumuddin. Lihat judulnya saja. Ihya artinya apa? Penghidupan kembali atau menghidupkan ajaran-ajaran agama, ilmu-ilmu agama. Agama apa? Agama Islam. Maka beliau memulainya dari apa? Dari bab ilmu. Bab ilmu. Bukan untuk mengecilkan peran para ulama-ulama sebelum beliau. Tidak. Cuma beliau menyatakan ada zaman tertentu pengajarannya berbeda dengan zaman yang lain. Itu hakikat kita. Maka dikatakan apa? Pesan agama kita, ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, alimu auladakum. Berikanlah ilmu kepada, artinya berikanlah pendidikan kepada anak-anak kalian. Fa innahum yuladuna li ghairi zamanikum. Anak-anak kamu itu dilahirkan pada zaman yang beda dengan zaman kamu. Bukan berarti ajaran Islam itu berbeda-beda, bukan. Caranya. Tetapi memang kalau Rasulullah SAW selalu up to date, selalu modern. Kenapa dia nabi?
Dan tidak ada nabi sesudah beliau. Tidak ada nabi yang bisa meralat omongan beliau, tidak ada. Tidak ada nabi yang akan mendatangkan suatu pendidikan pelajaran yang berbeda dengan beliau, tidak mungkin. Maka itu khataman nabiyyin. Nabi penutup, artinya sesudah ini tidak ada kenabian sama sekali. Ya. Kita semua tahu kenabian itu apa sih kekhususannya? Mendapatkan wahyu. Allah sudah berikan kepada wahyu yang abadi yang tidak akan rusak sama sekali. Sampai kiamat, sampai kita masuk surga. Di alam kuburan, Al-Quran itu tetap berfungsi. Itu Al-Quran. Kalau wahyu yang lain, tanya saja sama umat-umatnya. Ada enggak wahyu yang otentik? Wahyu yang asli ada enggak? Mereka semuanya mengatakan tidak ada. Bukan kita mau ngomong-ngomong begitu, memang tidak ada. Rusak. Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ulangin omongan saya itu. Kenapa? Di dalam Al-Quran ini untuk kita sampaikan sama anak-anak kita. Kita tidak bisa dibohongin oleh siapapun, tidak ada. Tidak ada alasan dari hari kemudian kita mengatakan kita dibohongin seseorang. Kenapa kamu harus dibohongin? Wahyu saya ada sama kamu kok. Dan aku sudah mudahkan Al-Quran untuk kalian fahami. Yang mengatakan sudah aku mudahkan itu Allah. Mau kita katakan Allah salah? Renungkan baik-baik. Setiap ucapan kita, perbuatan kita itu didengar oleh Allah dan diperhatikan oleh Allah dan dinilai oleh Allah. Jadi Allah itu tidak sembarangan loh. Kita semua masing-masing akan datang di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari setiap orang datang berhadapan sama Allah, Rabbul Alamin. Jadi ada orang-orang yang ketika menyampaikan ilmu itu bisa menyebabkan kegoncangan bagi umat. Betul-betul kegoncangan yang dia buat itu orang. Dan orang ini konon kabarnya pengalaman belajarnya di mana-mana loh. Sampai di Timur Tengah sana. Tetapi memang setiap dia bicara selalu bikin goncang dan bikin galau umat ini. Nah, baik, kita masuk ke topik pembicaraan kita. Dia membawa sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia bawa hadis Nabi. Percaya, kalau kita baca hadis Nabi pun sebelum kita baca Al-Quran itu kita bisa keliru hadis Nabi ini, atau memahaminya itu bisa goyang kita. Tapi Al-Quran lebih dahulu. Dia lebih sederhana, ya, lebih gampang, lebih mudah. Itu Al-Quranul Karim. Dia membawa sebuah hadis, saya tidak akan membaca terperinci panjang lebar, memakan waktu. Di mana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bersumpah, Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi dia yang jiwa Muhammad dalam tangannya, yang menentukan segala macam hidupnya, matinya. Dia itu siapa? Allah. Artinya wallahi, Rasulullah bersumpah, la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah, ya, berkelompok-kelompok. Firqah dikatakan oleh Nabi apa? Firqah, semacam klub, semacam partai, semacam golongan. Apa itu firqah namanya? Kemudian dikatakan apa? Wasintani wasaba'una finnar. Kan terbagi 73 golongan. 72 di neraka. Ini pakai nama Nabi loh. Ya. 72 golongan. Jadi kalau 73, ya, satu saja yang selamat.
Kemudian dikatakan sahabat-sahabat Nabi bertanya, ya. Wa qala sahabat radhiyallahu taala anhu, man hum ya Rasulullah? Artinya satu saja yang selamat. Beliau menjawab, riwayat Imam Tirmizi menyatakan bahwa beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat hanya satu golongan saja. Golongan siapa? Golongan aku dan sahabat-sahabatku. Emang kita ini bukan golongan Nabi Muhammad? Hah? Semua kita golongan Nabi Muhammad. Tapi orang ini membawa hadis, mungkin dia ngomong di mana nggak tahu, siapa yang audiensnya, dan tidak perlu dibawa itu. Baca Al-Quran lebih dulu. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan apa? Dia bawa hadis Nabi SAW. Kamu boleh saja mendengar omongan siapa, tetapi berguru tidak. Berguru tidak. Nabi mengatakan berguru kepada siapa? Berguru kepada orang yang mengeluarkan kamu dari keraguan menuju yakin. Karena Islam itu yakin. Ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membuat kita ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita loh, apalagi kepada kita. Wahai Rasulku, wahai Muhammad, al-haqqu min rabbika. Kebenaran mutlak itu datang dari penciptamu, penganugerahmu. Pencipta alam semesta, Rabbika, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Awas, jangan coba-coba kamu ragu sedikit jua pun. Yang ngomong siapa ini? Allah. Di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada guru yang ngomong, kalau dia belum mampu betul-betul menjelaskan suatu persoalan, diam. Kamu saja tidak mampu menjelaskan untuk diri kamu, ngapain kamu ngomong sama orang? Yang harus kamu sampaikan itu sesuatu yang meyakinkan. Jangan bikin orang ragu. Ini Allah perintahkan kepada nabinya loh. Kenapa perintah sama nabi? Supaya umat ini ketika baca dia gemetaran. Wah, ini sama nabi dia ancam. Awas kau coba-coba membuat makhlukku ragu kepada aku. Jadi semua omongan ustaz apapun dia harus tahu ketika dia ngomong itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu ngomong apa sama hamba-hambaku? Lu nggak ngerti, diam. Belajar. Nah, kalau orang-orang begitu dia anggap dirinya paling alim, dan subhanallah, saya tidak mau sebut namanya apa, viral dia, terkenal dia. Apa itu ustaz-ustaz yang lain? Tidak ada. Maka ada istilah khalif tu'raf. Ngomong yang aneh-aneh, kau terkenal. Itu peribahasa itu. Khalif tu'raf. Peribahasa. Jadi orang Arab sejak zaman dulu sudah tahu. Zaman jahiliyah sudah tahu. Hah? Berbedalah kamu dari orang lain semuanya. Hah? Kamu akan dikenal. Itu syaitan. Itu ajaran syaitan. Jangan sama orang banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menurunkan firman-Nya, tidak mungkin dia menyebabkan hamba-hambanya itu gonjang. Itu dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata-kata umat. Saya selalu berkali-kali ingatkan kepada bapak-bapak. Kata-kata umat. Kita orang Islam itu boleh bilang umat. Umat itu pasti muslimin. Ya. Itu dulu itu. Itu bapak-bapak kita dulu. Anak-anak kita tidak boleh hanya mengerti begitu. Itu yang maksud Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setiap zaman perlu penjelasan. Jangan asal ngomong. Kata-kata umat itu, apa sih umat itu? Ya, saya berikan contoh bapak-bapak. Antaranya ini tadi.
Umatku ini akan pecah 73 golongan. Kata-kata 70 itu bukan berarti 70 angka loh, bukan. Sampai ada ulama mengatakan, sudah sampai belum 73? Pernah itu ulama ngomong begini, diskusi. Maksudnya apa? Hati-hati kalian memahami omongan Nabi. Kenapa? Sudah sampai atau belum 73? Atau sudah 730 mungkin? Mungkin sudah 70 golongan, sudah bukan lagi 73. Sudah kapan-kapan lewat itu semuanya. Jadi ngapain kita ajarin anak-anak kita agama kalau begitu? Hanya bikin dia bingung. Oh, berbahaya ini. Apalagi kalau anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Wah, ini goyang kita. Agama semua sama kalau begitu deh. Yang mana yang betul? Bahaya nggak sama anak-anak kita? Bahaya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tidak memikirkan itu, bapak-bapak tidak peduli sama anak-anak. Terus terang saja. Anak-anak itu amanat loh. Apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Mau duit? Mau rumah yang besar, kekayaan. Lantas, habis itu kalau dia mati, hidupnya bagaimana nanti? Nah, kita pikirkan itu. Apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Orang tua semuanya berbuat yang terbaik bagi anak-anaknya. Apa yang terbaik itu? Tidak sembarangan. Ya. Jadi 73 ini hadis Anas ibni Malik, akhrajahu Ibnu Majah. Wah, ini hadis sahih. Kadang-kadang kita baca, mudah-mudahan hadisnya dhaif. Kenapa? Bikin goncang soalnya. Maka tidak boleh kita ngomong sembarangan. Tak boleh, harus kita jelaskan dulu bahwa kata-kata umat itu bisa sedikit sekali. Di dalam Al-Quran, Allah supaya lebih jelas itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Yunus alaihissalam kan nabi. Rasulullah berapa umatnya? 100.000. Mau dibandingkan sama Nabi Muhammad? Umat beliau itu sejak pengutusan beliau sampai kiamat itu bisa berapa ratus juta, berapa miliar umat beliau. Hanya Allah saja yang tahu kapan kiamat, jangan main-main loh. Tidak ada yang tahu tentang kiamat. Baik, Bapak-bapak ya. Nah, saya berikan contoh lagi, Pak. Dikata umat itu bisa 100.000, bisa lebih sedikit daripada 100.000, bisa 1 miliar, bisa 100 miliar. Kata-kata umat itu salah satu maknanya apa? Dari kata-kata ibu, ummun. Jadi ada yang mengaitkan kata-kata umat itu dikaitkan sama ibunda Siti Hawa. Jadi semua dari Adam sampai kiamat itu semua satu umat. Satu umat. Kenapa? Satu keluarga, satu ibu. Emang ada ibu lain kita? Satu ibu kita ini. Itu kata Maka pemimpin itu kenapa dikatakan imam? Satu akar kata Bapak-bapak. Pemimpin itu untuk diikuti. Imam di dalam salat itu untuk kita ikuti dia. Dia ruku, kita ruku. Dia i'tidal, kita i'tidal. Kan sama-sama. Jangan mendahului dia. Sama pun tak boleh. Kenapa? Karena dia pemimpin. Nah, kenapa? Ibu itu apa? Memang ada anak yang lebih terpaut kepada ibunya. Coba. Anak itu lebih dekat kepada ibu daripada bapak loh. Karena ibu bersama dia terus menerusnya. Maka dia itu bahasa ibunya. Dia berbicara gaya-gaya ibunya dia. Kan begitu. Itu kata-kata umat. Nah, saya beri contoh Bapak-bapak ya. Hadis Nabi SAW kepada Abdullah ibn Abbas. Itu Abdullah bin Abbas pada saat itu baru umur paling banter itu 11 tahun, 12 tahun. Ya, bahkan boleh jadi lebih kecil dari itu. Kenapa? Abdullah ibn Abbas itu dia meriwayatkan kepada kita bahwa dia tidur bersama Nabi. Kadang-kala dia kalau jumpa Nabi, dia tidur bersama Nabi, Nabi tidur bersama istrinya. Mana boleh? Rasulullah mengatakan anak kalau sudah 10 tahun pisahkan dia.
Jangan dia tidur bersama ayah dan ibunya tidur. Kalau bisa itu sebisa-bisanya Allah mudahkan kita. Ya, maka kita kadang-kadang apa? Galau, prihatin ada orang yang memiliki satu kamar saja. Situ dia sama istrinya, situ ada anaknya, anak ada laki-laki, ada anak perempuan. Itu betul-betul. Jadi masalah itu masalah umat manusia. Jadi itu Rasulullah larang kita. Wa farriqum fil madaji'. Pisahkan anak laki-laki, anak perempuan. Jadi Rasulullah begini. Pisahkan. Kalau sudah 10 tahun pisahkan. Jangan sampai begini, sampai begitu. Sampai dia lihat sesuatu yang belum pantas dia lihat. Itu Rasulullah, itu ajaran agama itu. Iya. Dia mengatakan, aku ini tidur bersama Nabi dan khalati, bucikku, adik ibunya. Tidur. Buciknya dia, ibunya. Khalatuka ummuka. Adik ibumu, kakak ibumu, ibumu. Itu agama Islam itu. Kalau orang tidak punya ibu, itu kerugian besar. Kenapa? Ibu itu tukang doa. Doanya mustajab. Tidak ada ibu, cari khalah. Cari adik ibu, cari bapak ibu. Subhanallah, itu agama. Doanya mustajab. Kalau ada orang yang betul-betul perlu doa. Ada problema yang dia hadapi, ibunya. Kenapa? Ibu yang paling sayang sama anak. Ya, walaupun nasabnya kepada bapak. Itu pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dikatakan apa? Ibnu Adam. Tidak ada yang bilang Ibnu Hawa. Ya, kalau nasab bin itu kepada bapak. Nah, tetapi hak untuk kita mengabdi betul-betul sayang dan perhatian ibu. Karena dia, ya begitulah. Ini ajaran agama. Itu semua dalam Al-Quran ada apa Bapak? Ada. Ya. Nah, baik. Beliau menyatakan Rasulullah bersabda kepadanya hadis yang sangat terkenal. Ihfazillah yahfazka. Ya gulaim, wahai anak kecil. Ya, itu Rasulullah ngomong sama dia ketika Rasulullah bonceng dia di keledai kira-kira. Bonceng sambil ngomong sama dia. Nabi itu mesti berwasiat ngajar sama anak kecil. Beliau di atas kendaraan sambil melihat begini, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Ya anak, jaga Allah, Allah jaga kamu. Perhatikan, ini didikan luar biasa loh. Kalau kita, oh ini ajarannya tinggi banget ini, susah banget. Ini Rasulullah yang ngajarin kita. Ngajarin anak kenal Allah dari kecil. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Jaga kehormatannya, jaga haknya, jaga betapa besar jasanya sama kamu. Yahfazka, dia jaga kamu. Bayangkan Allah menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ya, jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah selalu di depan kamu. Dibimbingnya kamu oleh Allah. Ini ngadar kepada siapa? Anak kecil. Kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian singkatnya, ya, beliau mengatakan apa? Lau annal ummata, dikatakan apa? Wa'lam annal ummata. Beliau menggunakan kata-kata umat. Siapa umat ini? Wa'lam, ketahuilah anak, annal ummata, bahwa umat itu law ijtama'at ta'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bima kataballahu laka. Umat ini apa? Seluruh makhluk Allah. Supaya tahu kata-kata umat. Yang ngomong ni siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang menjaga kamu? Allah. Allah ketika berbicara bukan ngomong bapak kamu, ibu kamu, kelompok kamu, tidak. Andai kata umat, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya
jika bersatu padu untuk mendatangkan kepada kamu satu manfaat saja, lam yanfa'uka, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kamu. Ini umat makhluk Allah semuanya. Ada langit, ada bumi, ada malaikat, ada syaitan, ada manusia, ada. Maka dengar janji Allah, bukan janji siapa-siapa. Dengar omongan Allah, bukan omongan siapa-siapa. Umat makhluk semuanya kalau bekerja sama untuk mendatangkan kepada kamu satu keuntungan yang kamu mau, semua mereka tidak akan mampu, kecuali memang itu sudah Allah tentukan bagi kamu. Kataballahu laka. Kemudian apa? Kebalikannya. Walau annal ummata ijtama'at, kembali itu semuanya bersatu padu kerjasama, bukan lagi buat koalisi, bukan, kerjasama betul-betul ya, untuk membahayakan kamu dengan satu bahaya saja, mereka tidak akan mampu. Kecuali ma kataballahu alaika, kecuali sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa itu ujiannya atas kamu. Kemudian apa? Penghujung hadis itu apa? Rasulullah mengatakan apa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena yang Allah tugaskan menuliskan takdir, tahu takdir? Seluruh perjalanan makhluk. Makhluk ini bagi kapan diciptakannya, bagaimana dia buat, makhluk semuanya. Rufi'atil aqlam. Pena yang menulis takdir Allah itu sudah tidak berfungsi. Selesai sudah. Takdir Allah tidak ada yang tambah, tidak ada yang kurangin. Sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, takdir sudah dibuat oleh Allah. Ditulis. Ini siapa, anaknya siapa, bakal buat apa, bagaimana dia ujian hidupnya, dia sukses apa dia gagal, dia masuk surga apa masuk neraka, semua sudah tertulis. Rufi'atil aqlam. Pena-pena sudah dihentikan kerjanya. Yang menulis itu takdir itu makhluk namanya pena, bukan malaikat. Wajah fatih suhuf, dan apa, tinta yang padanya digunakan menulis takdir sudah kering. Jadi sudah ditulis dan tintanya sudah kering, jadi tidak bisa dihilangkan. Ini hadis Nabi SAW, hadisun sahih. Jadi kata-kata umat di sini apa? Umat di sini seluruh makhluk Allah SWT. Dulu kita anak-anak kita tahu umat kita pasti apa? Ada bangsa, ada umat. Jadi umat juga untuk nama bangsa loh Bapak. Ini, kalau saya ngomong jadi terlalu bertele-tele, nggak ada gunanya. Singkatnya begitu Bapak. Bapak lihat ini hadis Nabi SAW, hadisun hasanun sahihun rawahu Imam At-Tirmizi. Ini. Dari sini kita memahami kata-kata umat. Jadi kata-kata umat ini terbagi 73 golongan. Ya. Bukan ma alaihi ana wa ashabi. Bukan itu. Itu satu daripada 73 itu. Kalau ini hadis sahih ya, itu satu saja, satu doang. Jadi kita itu semua satu umat. Apapun mazhab kita ini, mazhab-mazhab itu kan bikin pusing kepala kadang-kadang. Bukan saya anti mazhab loh. Tidak ada, saya belajar mazhab. Belajar. Tapi kita belajar, kita tahu. Maka itu Imam Malik ketika dia mau mati, Imam Malik itu ketakutan dia. Sampai sahabat-sahabatnya itu datang, kenapa? Ini kau akan jumpa sama Allah, kenapa ketakutan begini macam? Jadi kamu tidak tahu. Di Afrika sana orang mengatakan qala Malik. Di Andalus mereka mengatakan qala Malik. Qala Malik, kalau Allah tanya sama saya, kau sini siapa kamu ini? Malik, kamu siapa? Kenapa hamba-hamba saya ngomong qala Malik, kamu siapa? Saya mau bilang apa sama Allah?
Kemungkinan mereka senang. Kita puji-puji Imam Syafi'i itu sama saja semuanya. Takut semuanya. Imam Syafi'i doa sama Allah, ya Allah, pas lagi ada banjir, ada apa, begitu runtuh, dia bilang apa? Kalau ada tulisan-tulisan saya, omongan saya yang tercatat, ya Allah, yang tidak baik, yang kau tidak ridho, hilangkan ya Allah, hilangkan. Dan kalau yang baik kamu jaga ya Allah, tapi hapus nama saya di sana. Imam Syafi'i minta kepada Allah, dihapus namanya. Saya tidak mahu orang kenal saya kecuali Engkau ya Allah. Cukup bagi saya kau kenal aku. Saya buat apa di dunia, saya minta ampun ya Allah. Hada Imam Malik, Imam Syafi'i. Itu bukan. Kita ngomong begini, kita mempelajari mereka riwayat hidup. Bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Malik, semuanya itu. Imam Malik mau meninggal dunia ini, mau meninggal. Kalau orang melihat ini ketakutan, gak keruan, ini pasti tidak husnul khotimah kata kita. Tapi itulah Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini sebagai contoh bapak-bapak ya. Jadi itu kata-kata umat yang dia bawa. Terus dia mengatakan apa lagi? Saya sempat bayangkan kita ini orang Islam sekarang 1 miliar. Kalau banyak 73 golongan, berapa yang masuk surga ini? Mulai coba hitung coba. Jadi kita ini tidak usah sombong-sombong. Maknanya begitu, tidak usah sombong-sombong kita ini. Kita ini yang selamat cuma 73. Hitung aja coba. Dari 7. Kalau orang Indonesia 270 juta. Berapa muslimin? Bagi coba. Bagi 73 coba. Coba. Jadi yang lain semua masuk neraka semua, Nabi bilang. Tuh, dia gunakan kata-kata umat siapa? Umat muslimin. Ini ustaz ngomong begini. Nah, kalau mau tahu apa itu orang muslimin, baik. Nah, di kita baik ya. Saya bawa sebuah riwayat sahih. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibnu Umar Ibnul Khattab. Bapaknya ngomong sama dia. Berarti pada saat itu dia tidak ada. Bapaknya siapa? Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa dia ngomong begitu? Dia terpaksa ngomong begitu. Karena pada saat itu ada orang yang bicara soal qada dan qadar. Sampai kepada telinganya. Dan ada orang 2 tabi'in itu apa? Muridnya sahabat-sahabat itu cari sahabat-sahabat Nabi. Ada orang ngomong tentang qada dan qadar, mulailah ngomongnya ngaco. Bahwa tidak ada itu qada dan qadar itu tidak ada. Tidak ada. Manusia yang menentukan hidupnya. Baik dia baik, jahat dia jahat. Amal dia baik masuk surga, amalnya buruk masuk neraka. Tidak ada itu. Ya. Iman kepada al-qadar. Khairihi wa syarrihi. Apa itu khairi? Yang baik dan yang tidak baik. Tidak ada dari Allah yang tidak baik. Semuanya baik. Tetapi sini baik dan tidak baik itu apa? Menurut perasaan manusia. Ya kan? Umpamanya apa? Orang tiba-tiba sakit. Ya, bawa mobil ketabrakan. Baik enggak? Enggak baik kan? Itu namanya apa? Itu syarri. Takdir Allah yang tidak baik. Kita kalau ngomong pun hati-hati. Tidak ada takdir Allah tidak baik. Takdir itu pemuliaan. Lailatul Qadar. Malam yang sangat bernilai. Takdir Allah itu sangat bernilai. Kita diuji oleh Allah sejauh mana kamu itu ridha sama Allah. Ridha ini luar biasa. Bagaimana kita diuji tentang ridha? Kalau kita tidak diuji, tidak bisa. Kita mau semuanya senang, hidup kita senang semuanya. Ya udah, enggak usah lahir saja. Begitu lahir mati, pasti senang. Mau begitu. Kita kebiasaan punya anak, ingin anak kita umurnya enggak panjang. Begitu lahir berapa bulan meninggal dunia, kan aman dia. Kenapa? Enggak buat dosa,
pasti masuk surga. Suci dia. Tapi kita semuanya ingin hidup. Hidup ini begini dan begitu. Dan semuanya ujian dari Allah. Dan semuanya baik. Makanya itu. Oleh karena itu, saya bawa sebuah hadis ya. Ini, kembali, singkat ini. Soal umat tadi. Ada hadisun sahih. Hadis sahih dari sahabat Nabi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Daud, Sahih Abi Daud. Hadisun sahih. Apa sabda Nabi Muhammad? Ummati hadhihi, umatku ini. Jadi Nabi ketika mengatakan umatku hadhihi, ngomong sama sahabatnya, ya kalian maksudnya. Kalian dan orang-orang yang semacam kalian. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umat yang dirahmati Allah. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Umatku ini tidak akan kena azab di akhirat. Kata-kata azab itu apa? Azab. Jangan kita pikir azab itu neraka loh. Bukan. Azab itu umum, kata-kata umum. Azab itu apa? Sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak enak itu sudah azab loh Bapak-bapak. Ya, bayangkan kalau Bapak-bapak ingin ke belakang. Ya, ingin ke belakang. Di rumah, enak nggak? Insya Allah enak. Ada kamar khusus, kita masuk di kamar mandi, ya kan? Tapi kalau kita dalam kondangan, kita ingin buang air kecil, apa nggak kerepotan itu? Kita mau pulang bagaimana? Kita dalam undangan, memenuhi undangan itu wajib. Sekarang ini khususnya orang-orang yang sudah cukup berumur, sedikit-sedikit ke kamar mandi kan? Bukan enak itu. Itu namanya azab. Di akhirat itu tidak ada yang begitu tuh, nggak ada. Jadi, Rasulullah menyatakan, umatku ini umat yang dirahmati Allah. Beliau katakan apa? Laisa 'alaiha azabun. Tidak ada azab yang sesuatu yang tidak enak sekecil apapun di akhirat itu tidak ada bagi umatku, nggak ada. Ini azabuha di dunia. Kalau Allah mau tegur dia, kalau Allah mau berikan pelajaran kepada dia, Allah mau kafarah lidzunub, Allah coba dia supaya semua dosa-dosa dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua takdir Allah bagi kita baik loh. Semuanya baik. Nah, disitulah kita diuji, ridho atau tidak. Tahu nggak makna Islam itu apa? Makna muslimin itu apa? Itu sudah terkandung situ makna ridho sama Allah. Perhatikan ya. Azabuha fid dunya. Apa? Al-fitan. Fitnah. Goncangan-goncangan. Ya. Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, yang benci sama Islam. Macam-macam dia bikin masalah. Ya. Dan kadang-kadang Allah menguji di antara kita. Kita salah faham sama saudara kita. Kita salah ngomong ke saudara kita. Itu semuanya termasuk fitnah. Tapi seperti fitnah itu yang lebih besar. Kata-kata dikatakan apa? Maka Allah menguji kita dengan fitnah. Al-fitan. Ini Nabi kita mengatakan apa? Wazalazil. Apa? Gempa-gempa bumi, tsunami. Itu azab bagi kita. Pelajaran bagi kita. Kenapa? Untuk Allah tebus dosa-dosa kita. Di ujung-ujungnya apa? Bersih. Maka Nabi SAW kalau ada orang yang sakit, beliau katakan apa? Tahurun insyaAllah. Suci. Kan ucapan selamat itu. Orang sakit Rasulullah ucapkan apa? Tahurun, suci. Tahurun, kamu disucikan oleh Allah. Kita ngomongnya begitu dong kalau mengikuti Nabi. Dan ngatain saudara kita apa? Ini pasti kena bala ini. Dulu pernah sakitin hati gue ini. Ayo ini. Nggak usah ngomong begitu. Bilang sama dia, kamu suci, kamu bersih. Persis semacam Nabi ngomong.
Maka Nabi itu ada sahabat-sahabat yang sakit, dia nangis loh. Ada yang lebih cinta sama umat ini seperti Rasulullah. Nangis dia itu. Karena dia rasakan lebih daripada yang dirasakan oleh sahabatnya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan apa? Al-fitanu wa zalazil. Zalazil itu apa? Gempa bumi. Ya semacam zalazil. Tsunami juga begitu. Ya, tanah longsor juga demikian. Padahal itu dosa manusia juga itu. Karena tidak bisa mengatur dengan baik. Banjir. Itu azab di dunia. Yang bikin banjir siapa? Kita juga umat manusia kan. Allah kasih kita sungai, tapi kita tidak pernah memanfaatkan sungai dengan baik. Ya. Tugas dari Allah itu bagaimana? Maka perhatikan Bapak-bapak. Lawan daripada kata-kata soleh dalam Al-Quran apa? Kalau Bapak ingin tahu, ada kan kata-kata soleh. Lawannya soleh apa? Pengerusakan di muka bumi. Segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan tidak soleh. Jadi kalau mau cari kata-kata lawan daripada soleh, baca itu Al-Quranul Karim. Jadi sampai di zaman sekarang ini, zaman modern ini, bahasa Arab itu demikian. Lu ini AC umpamanya tidak berfungsi, kita katakan ghairu salihah. Saya punya AC tapi ghairu salihah, perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki loh. Jadi kata-kata saleh itu umum sekali. Amal saleh itu ini amal berguna, berfungsi sampai jumpa sama Allah. Tetap berfungsi. Tidak akan pernah apa namanya itu. Kita kalau makanan apa tuh? Makanan itu kalau agak lewat waktunya kita katakan apa? Hah? Ya kadaluarsa, macam begitu itu tidak soleh. Atau makanan yang kita tidak simpan dalam kulkas bisa basi kan? Itu ghairu soleh namanya. Artinya tidak boleh dimakan, bisa bahaya, bisa jadi penyakit. Jadi kata-kata soleh itu kita paham secara sederhana. Perbuatan apapun kita lakukan di kehidupan duniawi ini yang menyebabkan kerugian bagi kita, bagi masyarakat kita, bagi kelompok kita, namanya amal kamu tidak soleh. Maka takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Azab kita di dunia ini apa? Termasuk apa? Pembunuhan. Perang saudara, na'udzubillah. Ya, dan itu terjadi di antara sahabat juga karena kekeliruan memahami suatu persoalan. Bukan tidak bisa dialami oleh umat ini. Baik. Mari kita lihat para sahabat bagaimana sih? Ya, kita kembali kepada hadis Jibril namanya. Namanya hadis apa? Hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang meriwayatkan sesudah beliau putra beliau Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu semua kita pernah belajar. Maka saya akan mengulangi secara cepat, ya, secara singkat. Kita begitu tidak? Kalau kita begitu, kita sama sahabat-sahabat Nabi. Adapun kita buat dosa, kita kurang dari mereka, selamanya begitu. Para sahabat pun bertingkat-tingkat kesolehannya. Hanya Allah yang tahu mana yang lebih soleh. Kita juga demikian. Tapi kita selalu berhusnudzan kepada sesama muslimin. Demikian itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar meriwayatkan, di suatu hari datang seseorang syadidul bayad, thiyabahu, pakaiannya itu putih banget. Kemudian apa? Syadidus sawad asy'ar, rambutnya hitam sekali. Kemudian la yura alaihi atharus safar, orang itu datang tiba-tiba masuk. Kita semua lihat ke dia, kenapa? Orangnya cakep banget.
Pakaiannya semuanya putih. Ya. Kelihatannya tidak pakai serban dia itu. Kenapa? Rambutnya hitam semuanya. Tidak pakai serban dia. Dia masuk. Jadi la ya'rifu minna ahadun. Tak ada satu pun dari kami ini tidak kenal sama dia. Semua kami tidak kenal siapa orang itu. Nah, kalau dia tidak ada tanda-tanda bahwa dia ini baru melakukan perjalanan yang panjang. Kalau orang lakukan perjalanan di padang pasir, kan kelihatan Pak, pakaiannya itu lungsut. Ya enggak? Boleh jadi ada sedikit debu. Pasti lungsut lah. Di padang pasir ini. Perjalanannya panjang. Ini masuk necis. Luar biasa ini, perlentenya luar biasa. Putih, gagah, cakap, bersih semua. Itu orang. Hatta jalasa ilan Nabi, dia langsung masuk terobos. Rasulullah itu mereka sahabat-sahabat Nabi itu berbentuk lingkaran loh Bapak. Berbentuk lingkaran di hadapan Nabi SAW. Ini masuk. Ada saja peluang dia masuk tanpa dia mengganggu orang lain. Masuk hatta jalasa ilan Nabi SAW. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia masuk itu sampai kedua lututnya itu menyentuh kedua lutut Rasulullah. Tidak ada sahabat yang berani begitu, nggak ada. Emangnya kamu siapa emang? Dia masuk itu sampai dia punya lutut berdempet. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhzaihi. Dia dengan kedua tangannya letakkan di atas paha Rasulullah. Luar biasa kedekatannya ini. Ini siapa ini berani pegang paha Rasulullah? Siapa orang itu? Wa qala ya Muhammad, wahai yang terpuji. Saya selalu kalau bilang Muhammad saja terpuji. Kenapa? Allah selalu memanggil ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan rasul. Itu Allah. Kita semua mengikuti Allah. Tapi kalau orang sudah memanggil itu wahai Muhammad, itu kita memahami secara wahai yang sangat terpuji oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh seluruh makhluk Allah. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Coba bicara tentang Islam itu apa? Nah, di situ dia katakan faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Rasulullah menyebut semua itu rukun Islam semuanya. Ya. An tashhada la ilaha illallah. Kemudian dikatakan kepadanya apa? Wa tu'ti zakata. Waktu kimas salata dulu, kamu lakukan salat dan kamu tunaikan zakat, watasuma Ramadan, semua kita hafal itu, semua kita lakukan insyaallah taala, semua kita. Iya enggak? Watahujjal baita in istata'ta. Rasulullah ngomong sama dia, dan engkau wajib berhaji kalau memang kamu berkesempatan, kamu mampu, kondisi membantu kamu. Man istata'ta ila sabila. Langsung dia berkomentar apa? Qad saddaqta. Apa yang kamu omong itu benar. Jadi sahabat-sahabat tambah heran. Ini datang bertanya, belajar, tetapi komentarnya apa? Yang kau ucapkan itu benar. Jadi apa? Rukun Islam. Kemudian dia tanya tentang mal iman. Kembali Rasulullah SAW menjelaskan apa itu iman. Iman kepada Allah. Iman kepada wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kita beriman semua wahyu-wahyu yang diturunkan Allah. Yang kita tahu dan yang tidak kita tahu. Bukan harus belajar, bukan. Iman bahwa Allah itu tidak pernah mengutus Nabi kecuali dia turunkan wahyu. Itu maksudnya begitu. Dan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi itu ya? Kemudian ditanya kepadanya tentang dan beriman kepada qada dan kepada qadar khairihi wa syarrihi seperti tadi itu. Itu ucapan Nabi SAW. Dia mengatakan apa? Saddaqta. Apa yang kamu omongan itu benar. Kemudian dia bertanya yang ketiga. Apa? Mal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala
dengan iman dan Islam, penyembahanmu kepada Allah itu seakan-akan kau lihat Dia. Jadi kamu lihat kebesaran Allah. Ya, bukan melihat dengan mata kepala ya, bukan. Bukan. Melihat dengan hati, melihat dengan akal. Melihat tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ka'annaka tarah. Jadi betul-betul itu sangat sangat menghayati makna-makna dan nilai-nilai Islam itu. Betul-betul takut kepada Allah, betul-betul merindukan Allah, betul-betul kagum kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihat Dia, memang tidak mampu kita melihat Allah sebagaimana kita menggunakan mata kepala kita, itu tidak mungkin itu. Fa innahu yaraka, kau yakin dan yakin bahwa Allah itu melihat engkau, memperhatikan kamu. Ini 3 unsur ini. Itu yang dijawab oleh Nabi Muhammad dan dia benarkan itu. Dia sempat tanya tentang kapan itu kiamat, ya. Ya. Fa akhbirni anis-saah. Coba informasikan saya tentang kiamat itu kapan? Bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama min sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Kamu sama aku sama. Masing-masing kita tidak tahu apa itu kapan kiamat. Jawabnya apa? Sadaqta. Langsung dia bangun. Bangun. Ada sahabat yang ingin tahu siapa orang ini. Dia keluar, dikejar dia, tetapi tidak mendapatkan dia. Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna ma huwa? Kamu tahu siapa dia? Mereka bagaimana kita tahu ya Rasulullah? Kita tidak tahu. Beliau menjawab, zaka Jibril alaihi salam. Itu Jibril ja'a liyu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Ini Islam. Kita begitu enggak? Semua kita begitu. Insya Allah muslimin semuanya begitu. Kalau enggak begitu memang dia belum kenal Islam. Yang bertanggung jawab siapa? Ya bapaknya, ibunya, keluarganya. Ini kita sama-sama sahabat enggak? Sama. Dia bilang, ketika Rasulullah menyatakan apa? Hanya satu saja yang masuk surga, yang lainnya semuanya itu tidak. Ya, secara umum dia katakan begitu. Ya. Setiap orang punya alasan di hadapan Allah dari kemudian. Semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, kenapa hambaku kamu tidak beriman kepada aku? Kenapa kamu tidak mengesahkan aku? Kenapa kamu tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad? Kenapa kamu tidak? Semua sahabat, semua makhluk Allah, manusia ditanya. Dan masing-masing mempunyai hak untuk menjawab. Bahkan kadang-kala kalau hamba ini tak bisa menjawab, tak tahu menjawabnya, dia punya alasan dia enggak tahu, Allah ajarkan dia. Ada hambaku persoalan yang kamu tidak tahu kali. Persoalan ini kamu tahu enggak? Ditanya, Allah membantu dia, memerinci dia untuk dia menjawab. Karena Allah Maha Adil. Itu hakim yang betul-betul hakim. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tahu dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Nah, ini Bapak-bapak, saya hanya kemukakan itu. Mari kita tidur dengan nyenyak, dengan tenang. Ya, sebagaimana kita beriman kepada rukun Islam, beriman kepada rukun iman. Ya. Dan kita berupaya menunaikan sejauh kemampuan kita. Kalau kita dosa, kita minta ampun sama Allah. Kita sama di dalam beragama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita tidak menyatakan kita sejajar dengan sahabat-sahabat Nabi. Tidak. Ya, sahabat pun bertingkat-tingkat loh Bapak. Sahabat bertingkat-tingkat. Ya. Tapi ini yang ditanya oleh Nabi, datang ini sahabat-sahabat yang senior ini. Bukan sesudah pembukaan kota Mekah. Wah, macam-macam sahabat Nabi itu. Tapi secara umumnya kita bukan lagi sahabat Nabi. Semua muslimin kita doakan. Karena Rasulullah
Allah menyatakan begitu. Walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang sesudah zaman Nabi dan zaman sahabat. Yaquluna rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana dhunubana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu Allah menyatakan begitu. Kalau kita ingin betul-betul sama dengan para pendahulu kita, doa ini. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang sesudah generasi Nabi itu, yaquluna dalam doa mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan ampunilah orang-orang yang sudah lebih dahulu ke alam baka, ke alam kuburan ataupun ke alam barzakh, yang beriman, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah mereka. Kita disuruh begitu kan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina. So, ada bapak kita, tapi kita sebut semua apa? Semua kita bersaudara di dalam keimanan. Kata Ibnul Qayyim apa? Barang siapa yang berdoa begitu akan dikumpulkan dengan sahabat-sahabat Nabi, akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Semua kita ini, insyaAllah ta'ala. Jadi omongan ustaz itu tuh tidak benar itu. Ngaco. Hanya bikin susah hati umat. Ya. InsyaAllah dengan Allah SWT kita tetap damai dan tentram. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Ya Allah, Tuhan kami, kepadamu ya Allah kami memohon pengampunan dari dosa-dosa yang kami buat, yang jelas ataupun yang samar-samar ya Allah. Wa israfana fi amrina. Dan kami meminta ampun ya Allah perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas kewajaran ya Allah. Betapapun niat kami baik, tetapi kami yakin ya Allah, kami selalu melampaui batas. Janganlah Engkau mengadakan perhitungan dengan kami, ya Allah. Kerana itu sangat membahayakan kami. Maka perlakukanlah kami dengan pengampunan-Mu dan pemaafanmu, ya Allah. Wasabbit aqdamana. Mantapkanlah kami, ya Allah, dalam la ilaha illallah. Mantapkanlah kami, ya Allah, di dalam upaya untuk melakukan rukun-rukun Islam dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam rukun-rukun iman, ya Allah. Dan menangkanlah kami kepada orang-orang yang jahat kepada kami, yang curang kepada kami, ya Allah. Dari sudut mana saja, ya Allah, apapun yang mereka buat, ya Allah, kami sudah terbiasa, ya Allah, untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu ajaran-Mu, ya Allah. Kami adalah umat dakwah, umat yang menghimbau sesama umat manusia untuk sama-sama selamat di hari kemudian, ya Allah. Itu perintah agama-Mu, itu yang diwasiatkan oleh Rasul-Mu,
Itu yang Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Kami tidak bisa membalas kecurangan mereka dan kecurangan, karena kecurangan itu haram hukumnya. Nabi kami berpesan begitu, jangan khianat kepada orang-orang yang berkhianat kepada kamu. Kejujuran dan kebersihan itu tujuannya hanya satu, ya Allah, ridha-Mu subhanahu wa ta'ala semata. Maka berikanlah kepada kami, ya Allah, kesejahteraan duniawi, kemenangan duniawi, kebesaran duniawi, ya Allah, seperti yang Engkau janjikan kepada orang yang menyampaikan doa yang seperti itu. Dan jadikanlah kami, ya Allah, al-muhsinin, ya Allah, orang-orang yang seakan-akan di dalam beribadah betul-betul menyaksikan kebesaran-Mu, ya Allah, lahir dan batin, betul-betul takut terhadap hari perhitungan di hari kemudian, ya Allah. Itulah muhsinin. Kami berdoa kepada-Mu. Itulah derajat yang tertinggi di dalam berislam, ya Allah. Berikanlah kepada kami, berikanlah kepada anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ilhamkanlah kami bagaimana menyampaikannya kepada mereka, ya Allah. Kalau kami tidak mampu menyampaikan, ya Allah, kirim untuk mereka orang-orang yang lebih baik daripada kami, lebih alim daripada kami, ya Allah, yang membantu anak-anak kami sehingga menjadi muslimin sejati, muhsinin, sebagaimana yang Engkau pesankan di dalam wahyu-wahyu-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.